semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya Dita eh, dari Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ini saya sangat bahagia karena diberikan kesempatan yang luar biasa bisa mengikuti agenda Kopi Pena dari Dompet Duafa ini. Nah, eh, tajuk dari hari ini adalah Kopi Pena, yaitu sebagai informasi, Kopi Pena ini merupakan akronim teman-teman dari Komunitas Peneliti Pendidikan Indonesia yang berada di bawah Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa Bogor. Nah, diskusi yang dikemas oleh Kopi Pena ini dibentuk secara santai dan juga menyenangkan. Jadi nanti teman-teman tidak perlu tegang, jadi kita bisa mengikuti aktivitas dengan santai aja, tapi obrolannya tetap berbobot, seperti itu. Nah, untuk Kompi Pena tahun 2023 ini memang dikemas oleh teman-teman Dompet Duafa dan didesain untuk mengenalkan proses riset. Jadi mulai dari pengenalannya, kemudian pembuatan topik riset, juga dibahas mengenai pengolahan data, penulisannya, kemudian ada juga tentang publikasi atau implementasi riset, dan juga yang nggak kalah penting ada juga topik-topik tentang riset yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, untuk hari ini atau Kopi Pena edisi Agustus ini, teman-teman, ini kita akan membahas tentang kemerdekaan demokrasi riset dalam survei elektabilitas pemimpin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa demokrasi yang sehat ini membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilih pemimpin yang kompeten dan juga berintegritas, teman-teman. Nah, dalam konteks demokrasi yang modern, survei elektabilitas pemimpin ini telah menjadi alat yang penting atau tools yang krusial gitu ya untuk memahami preferensi dari masyarakat. Selain itu, kita juga bisa melihat atau memprediksi hasil dari pemilihan. Nah, tapi ada hal penting yang harus kita garis bawahi di sini bahwa kita harus bisa memastikan bahwa survei elektabilitas ini yang dilakukan ya oleh lembaga-lembaga tertentu itu bersifat bebas baik dari pengaruh politik maupun bias yang dapat merusak integritas maupun keabsahan hasil. Nah, untuk itu, webinar hari ini bertujuan mengeksplorasi pentingnya kemerdekaan dalam riset survei elektabilitas pemimpin dan juga mengupas bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses demokrasi. Nah, di sini nanti kita juga bakal membahas mengenai metodologi yang tepat dalam melakukan survei elektabilitas yang juga netral, transparan, serta akurat. Nah, tujuan utama dari webinar kita hari ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya riset yang independen dalam menjaga keberlanjutan demokrasi serta proses pemilihan yang adil. Nah, sebagai informasi juga teman-teman, agenda kita hari ini itu merupakan kolaborasi bersama dari Makmal Pendidikan Dompet Duafa bersama Research Center for Politics and Government atau Polgov, serta Forum Ilmu Sosial dan Humaniora FISH HMP UGM, dan juga teman-teman dari Forum Diskusi Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM. Oke, nah hari ini ada dua panelis yang membersamai kita. Yang pertama ada Mas Muhammad Fauzul Azim, dan yang kedua ada Mas Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Nah, seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama di video awal-awal, itu Bapak Irfan Junaidi yang sedianya menjadi salah satu panelis kita berhalangan hadir hari ini. Jadi nanti kita akan melangsungkan diskusi dengan dua panelis kita. Baik, yang pertama akan saya perkenalkan dulu, ada Mas Muhammad Fauzul Azim. Nah, beliau ini pernah menjadi koordinator pusat BEM seluruh Indonesia dari Universitas Lampung. Dan saat ini beliau aktif sebagai advokat dan juga pemerhati demokrasi dan HAM. Beliau ini sudah malang melintang gitu ya, mengarungi berbagai masalah dalam masyarakat. Nah, hari ini beliau akan membawakan tema diskusi yaitu hukum dan etika dalam pelaksanaan survei elektabilitas. Nah, untuk yang kedua, panelis kita bisa di-play. Oke, nah ini ada Mas Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia atau yang akrab disapa Mas Alfat Indonesia. Nah, beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua BEM UGM dan juga meneruskan jenjang pendidikannya waktu itu ya S2 di Kebijakan Sosial di University of York di Inggris. Dan saat ini beliau aktif sebagai dosen di Politik dan Pemerintahan UGM. Beliau juga aktif membagikan tulisan di berbagai media massa dan pada tahun 2021 Mas Alfat ini berhasil mendapatkan penghargaan yaitu The Most Valuable Student in Tackling Real World Problem. Oke.
Nah, lanjut. Hari ini, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama akan ada opening atau pembukaan yang sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian ada panelis satu langsung memulai materinya, kemudian dilanjutkan oleh panelis dua, dan nanti kita akan melakukan foto bersama dan dilanjut dengan sesi diskusi. Kemudian ada penyerahan sertifikat panelis dan yang terakhir ada penutupan. Nah, sekedar sebagai pengingat ya untuk teman-teman semuanya, supaya mendaftarkan diri di Pranala yang sudah dicantumkan di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat partisipan event Kopi Pena ini. Jadi presensinya dalam bentuk mendaftar gitu ya, pendaftaran di link yang sudah diberikan di kolom chat seperti itu. Dan saya himbau juga untuk teman-teman supaya untuk on cam gitu ya, menyalakan kameranya gitu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, saya undang bersama panelis kita yang pertama ada Muhammad Fauzul Azim untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Mbak Dita dan rekan. Jelas, jelas, Baik. Mas. Monggo. Pertama, saya ucapkan segala hormat untuk seluruh panitia, untuk seluruh dosen, seluruh pejabat yang hadir. Juga saya salam hormat saya kepada Bang Alfat. Ini seharusnya Bang Alfat duluan nih, biar kita mengetahui bagaimana secara akademis melihat kemerdekaan riset ya dalam berdemokrasi. Tapi tidak apa-apa. Kebetulan saya hadirin sekalian sedang berada di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Matraman di Jakarta. Sekarang saya sedang agak melipir dulu ke perpustakaannya. Jadi ini di Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta. Kita sedang ada kerjasama pendidikan hukum kantor kita dengan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Jadi mohon izin nanti ketika bolak-balik ya, atau nanti sempat mungkin nanti ada waktu yang terjeda. Baik, langsung saja. Saya yakin rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang sudah terbiasa melakukan riset. Ya, saya yakin juga rekan-rekan sekalian adalah orang yang sudah terbiasa juga untuk mengamati kondisi demokrasi, kondisi hukum, kondisi politik di negara kita ini. Jadi kita diskusi saja. Jika ada yang keliru, nanti silahkan bisa disampaikan dan ketika ada masukan bisa disampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian kita diskusi santai saja. Betul ya, Mbak Dita ya? Gitu. Iya, Eh, santai aja, Mas. Baik, judulnya sangat menarik ya, kemerdekaan riset dalam berdemokrasi ya. Ini soal survei dan lain sebagainya. Jadi memang kita ketahui bahwa kemerdekaan dalam hal ilmiah maupun riset ataupun kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil risetnya, menyampaikan hasil surveinya itu harus tetap dijaga sebagai bentuk partisipasi masyarakat ya, dalam pemilu, pemilihan pemimpin, dalam menjaga demokrasi agar demokrasi kita tetap demokrasi yang substansial. Eh Pertama, saya dikirimkan beberapa poin yang disampaikan oleh panitia terkait peran advokat dalam menjaga kemerdekaan riset, terus juga hukum dan etika pelaksanaan survei elektabilitas, penegakan hukum terhadap survei pemimpin yang tidak netral, dan juga pendidikan hukum bagi masyarakat terkait survei elektabilitas. Mungkin poin-poin ini tidak akan terbahas semua, saya yakin ya, tapi ada setidaknya satu, dua, tiga yang bisa terbahas secara singkat karena waktunya kita hanya 20 menit. Karena untuk bicara tentang hukum hukum demokrasi, apalagi bicara hukum spesifik, bicara tentang survei, ini mungkin bisa harus ada diklatnya sendiri kan begitu. Tapi tidak apa-apa, saya sangat mengapresiasi ini edukasi yang sangat penting berkaitan dengan kemerdekaan riset dalam demokrasi. Baik, sebentar. Oke, suara terdengar ya?
Mbak Dita ya. Terdengar, Mas. Jelas. Saya akan memulai dengan kenapa begitu pentingnya partisipasi masyarakat ya, di dalam apa namanya pemilu, pemilihan kepemimpinan dan juga demokrasi, khususnya adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat di dalam memilih para pemimpin, mensurvei elektabilitas kepemimpinan. Jadi ini juga harus menjadi PR besar bagi para pejuang demokrasi, ya, para pejuang pemilu demokrasi yang substansial, bahwasannya partisipasi masyarakat ini atau partisipasi akademis, partisipasi lembaga survei adalah bentuk pengejawantahan dari konsep kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan juga bentuk konsep dari negara kita yang masih menjunjung kedaulatan rakyat. Saya mulai dari sesuatu yang sifatnya filosofis, bahwasannya Indonesia ini, rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi setelah kalimat Indonesia adalah negara hukum, berikutnya digandengkan ya dengan kalimat yang menarik, saya kira yang ini harus menjadi sesuatu yang diperjuangkan, bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Ya. Jadi Indonesia ini adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Jadi kalimat yang pertama adalah Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Yang kalau kita gabungkan berarti Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Rechtsstaat demokratische, negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Artinya di negara kita ini ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi, ada aturan-aturan hukum yang harus ditaati, ada aturan-aturan hukum yang harus ditegakkan, ada aturan-aturan hukum yang harus senantiasa dikelola sehingga bisa menghasilkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Tapi di sisi lain juga negara kita adalah negara yang menganut konsep negara yang berkedaulatan rakyat. Artinya bahwa negara kita adalah negara yang konsisten terhadap hukumnya, namun siap untuk bisa menciptakan kedaulatan rakyat. Jadi isi dari demokrasi kita adalah tegaknya hukum dan terciptanya kedaulatan rakyat. Sekali lagi, bahwa isi dari demokrasi kita ini adalah, dari negara kita ini adalah negara yang harus konsisten kedaulatan rakyat. Salah satunya adalah urgensi partisipasi masyarakat ini di dalam survei elektabilitas adalah pengejawantahan juga dari konsep kedaulatan rakyat sebenarnya. Kenapa? Karena rakyat masih bisa untuk berpartisipasi dalam rangka mengawal, ya, mengawal kondisi demokrasi, ya, dalam hal penyelenggaraan teknisnya adalah mengawal pemilu, mengawal apa namanya pemilihan kepemimpinan, ya, dengan cara melakukan riset, melakukan survei, namun tetap karena bingkai negara kita adalah negara hukum, survei yang dilakukan, ya, yang nantinya akan dipublish untuk menjadi bahan publik, ya, akan menjadi konsumsi publik, ini pun harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang telah disiapkan oleh negara kita melalui aturan yang sudah terkodifikasikan di dalam aturan-aturan yang ada, ya, aturan KPU, peraturan KPU, PKPU, terus juga undang-undang pemilu dan aturan-aturan lainnya, ya. Berikut juga dengan apa namanya undang-undang yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang spesialis lainnya yang bicara tentang apa namanya batasan-batasan penyampaian-penyampaian hasil riset secara ilmiah maupun pendapat, ya, yang sifatnya tidak boleh ada hal yang sifatnya menyesatkan, fiksi, kebohongan, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini pembuka dari saya bahwasannya urgensi partisipasi masyarakat ini harus tetap diperjuangkan sebagai bentuk kemerdekaan dan bentuk kedaulatan negara kita. Negara kita berkedaulatan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, negara hukum yang berkedaulatan rakyat, yang isinya negara Indonesia adalah tegaknya hukum dan terciptanya kedaulatan rakyat. Jadi dua-duanya harus seimbang. Susah nggak? Susah. Ya, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita terus apa namanya konsisten untuk memegang
apa yang menjadi regulasi yang ada, memegang hukum yang ada, tapi tetap kita kemerdekaan masyarakat pun harus tetap terjaga. Makanya kenapa di negara kita advokat ini berperan penting juga sebagai the guardians of konstitusi, tapi juga sebagai the guardians of demokrasi. Jadi menjaga ya agar rakyat rakyat ini menjaga agar negara ini bisa terjaga partisipasi publiknya, partisipasi masyarakat, tapi tetap juga bagaimana menjaga konsep-konsep konstitusi negara kita. Ya, makanya ketika ada sebuah aturan yang apa namanya merenggut kebebasan berserikat atau kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi atau merenggut kebebasan konstitusional warga negara, makanya advokat biasanya melakukan judicial review gitu kan. Ataupun dalam hal demokrasi ya advokat dan juga masyarakat bisa saling mengedukasi, menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya substansi demokrasi itu sendiri. Atau substansi dari pemilihan kepemimpinan yang hakikatnya adalah bagaimana bisa menciptakan pemimpin yang sesuai dengan amanat konstitusi kita. Ya, nah ini jadi apa namanya konsep awal dari eh, riset ya, kemerdekaan riset dalam demokrasi adalah salah satunya adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, lalu kalau kita melihat uh, barometer dari kemerdekaan riset ini adalah survei ya, karena survei memang salah satu hasil ilmiah ya yang memang memerlukan metodologi. Nanti ini Bang Alfat yang akan banyak menjelaskan. Beliau adalah akademisi ya dan juga mantan aktivis. Jadi sudah paket lengkap ini. Bang Alfat sudah hadir belum ya? Assalamualaikum. Belum ya, Bang Alfat? Nanti beliau yang akan mungkin menjelaskan berkaitan dengan sudut pandang dosen kan begitu. Namun survei ya, kalau kita lihat di dalam peraturan KPU, makna dari survei itu adalah survei atau jajak pendapat pemilu ya, taruhlah kita pemilu adalah mengumpulkan informasi atau pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilihan, pemilih, atau hal lain terkait pemilihan umum dengan menggunakan metodologi tertentu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, walaupun kita diberikan kebebasan, ya, atau lembaga-lembaga survei yang begitu banyak yang diberikan kebebasan untuk melakukan survei elektabilitas seorang calon, tapi tetap ada batasan-batasan. Ya. Kenapa? Agar tidak terjadinya dispute, ya, pemahaman, agar tidak terjadinya perusakan demokrasi atau terjadinya alat survei ini menjadi cara untuk menghegemoni pemimpin tertentu tanpa melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi itu sendiri, ini pun bahaya. Oleh karenanya, yang tadi saya jelaskan di awal, kebebasan-kebebasan ini harus dibatasi dengan hukum agar kebebasan ini justru bisa menghasilkan sesuatu yang senada dengan semangat konstitusi negara kita gitu. Walaupun memang terlalu jauh konstitusi ya, tapi tetap di breakdown sampai ke bawah undang-undang pemilu kan begitu sampai dengan peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya ini tetap harus kita tertibkan, harus kita jaga agar sesuai dengan semangat Indonesia negara hukum dan semangat Indonesia berkedaulatan rakyat. Ya. Jadi cara berpikirnya dari sesuatu yang umum menuju sesuatu yang sangat teknis kan. Jadi survei ini jajak pendapat ya. Jajak pendapat mengumpulkan informasi. Kuncinya di situ. Kuncinya adalah mengumpulkan informasi-informasi ya pendapat-pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu ya. Nah, cara mengumpulkan informasi ini ada tata caranya ya. Cara untuk mendapatkan pendapat masyarakat ini juga ada tata caranya. Jadi proses penyelenggaraan-penyelenggaraan ini semuanya ada tata cara sesuai dengan regulasi yang ada, kan begitu. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya ada pendapat dulu dari rekan-rekan sekalian? Ada? Silakan teman-teman, barangkali ingin menyampaikan Bin, ikut unek-uneknya, Bin boleh? sama ada?
Atau nanti Atau bisa dilanjut dulu aja nggak apa-apa Mas. oke, saya Nanti lanjutkan dilanjut. dulu ya. Oke, Nanti kalau ada yang silakan. ingin disampaikan, ada yang ingin diberikan masukan atau apa, kita jadi biar forum ini memang forum yang apa namanya bisa untuk kita manfaatkan berdiskusi. Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan. Oke, kita lihat misalkan bicara terkait dengan lembaga survei pastinya kan begitu. Karena memang ini adalah pengejuantahan bentuk ya dari semangat berpartisipasi masyarakat. Kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilu bahwa lembaga survei ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang diatur dalam ketentuan ya, undang-undang pemilu pastinya kan begitu. Jadi survei ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Ya. Yang tadi saya jelaskan di awal, bahwasannya urgensi partisipasi masyarakat ini adalah menjaga agar apa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berikut dengan pasal berikutnya bicara tentang kedaulatan rakyat agar kedaulatan rakyat tetap bisa berpartisipasi dalam rangka pemilihan kepemimpinan. Itu kalau kita lihat berdasarkan pasal 488 poin kedua item C dan D disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini dapat berupa survei ya atau jajak pendapat tentang pemilu dan juga penghitungan cepat hasil pemilu. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kita juga perlu melihat ya. Jadi aturan-aturan berkaitan dengan survei sebagai bentuk implementasi dari kemerdekaan riset ini juga harus melihat dari hal-hal yang ada di dalam peraturan KPU. Pasal 2 PKPU bicara tentang pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dilakukan dengan memberitahukan apa namanya sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah apa namanya respondennya, tanggal pelaksanaan surveinya, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut merupakan hasil penyelenggaraan resmi pemilu. Nah, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan UGM sekalian dan juga rekan-rekan praktisi, pengamat, akademisi, saya kira banyak bertebaran lembaga-lembaga survei kan begitu ya. Akan tetapi lembaga survei ini ada yang mengaturnya, ada yang mengelolanya, dan juga harus hasil resmi dari penyelenggara pemilu. Dan ini harus dicatatkan, didaftarkan ya, berdasarkan pasal 2 PKPU. Jadi pengumuman hasil survei atau jadi pendapat dilakukan dengan memberitahukan sumber dana. Ini penting juga berkaitan dengan apa namanya pendanaan bahwa sumber dana. Jadi ada banyak pendapat berkaitan dengan sumber pendanaan lembaga survei kan yang jelas memang lembaga survei memang harus ada dananya, tidak boleh dibatasi di wilayah itu. Hanya saja di dalam aturannya harus memberitahukan sumber pendanaannya dari mana. Metodologinya yang digunakan seperti apa. Kenapa? Karena memang pengertian definisi survei itu sendiri adalah berkaitan dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, metodologi yang tidak memiliki tendensi tertentu pada kepemimpinan tertentu, tapi metodologi yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak ada data-data yang sifatnya fiksi ya, yang sifatnya apa namanya kebohongan, yang sifatnya data-data yang justru dapat merugikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, ini penting sekali. Jadi semuanya bahwa pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan hitung dapat dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan ya. Ini penting ya. Terus juga berkaitan dengan jumlah responden, berapa jumlah respondennya, tanggal pelaksanaannya seperti apa ya. Terus juga cakupan pelaksanaannya seperti apa, bahwa hasilnya merupakan hasil resmi penyelenggara. Oke. Nah, di dalam TOR disampaikan bahwa berkaitan dengan bahwa survei ini harus taat pada hukum dan juga tidak melanggar etik. Ini jelas ya, rekan-rekan sekalian, bahwa lembaga survei yang terbukti melanggar etik, ya, ini dijatuhi sanksi berupa peringatan atau larangan melakukan survei. Jadi apa namanya di dalam pasal 25 peraturan KPU nomor 23 tahun 2013 nih ya, yang telah diubah menjadi peraturan KPU nomor 14 tahun 2014, bahwa lembaga survei yang terbukti melanggar etik dijatuhi sanksi berupa peringatan dan larangan melakukan survei.
Jadi larangan ini sifatnya sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tidak bisa hanya bukan sebuah opsional, bukan sebuah pilihan, tapi juga merupakan sebuah larangan. Jadi harus tidak dilakukan karena akan berdampak kepada kredibilitas, berdampak pada sanksi, peringatan, dan juga larangan melakukan survei. Jadi bayangkan ketika kemerdekaan riset dilakukan oleh apa namanya lembaga survei tertentu untuk meriset kepemimpinan dan elektabilitas kepemimpinan tertentu, tapi dia sudah tidak dipercaya lagi oleh publik, itu kan sama saja. Tidak ada hasil yang signifikan untuk menjaga partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi khususnya untuk pemilu kan begitu. Lalu jika ditemukan pidana, maka berlanjut ke jalur pidana. Artinya ketika ada unsur-unsur yang sudah memenuhi, ada niat jahat di sana, kejahatan ilmiah, riset di sana, maka bisa masuk ke dalam koridor pidana. Ya. Nah, untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etika, diputuskannya di mana? Diputuskannya di Dewan Etik. Sama seperti seorang advokat. Seorang advokat ketika dia melanggar atau dia melakukan tindak pidana, ya, atau dia melanggar dianggap atau ditersangkakan kan begitu. Maka sebelum dia masuk ke dalam jalur kepolisian, maka harus ada keputusan ya, atau rekomendasi sifatnya atau catatan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Advokat itu sendiri berdasarkan kajian dari etika seorang advokat gitu. Nah, jadi ini sangat berkaitan etika yang harus dijaga di dalam survei harus dijaga, dan ketika ada unsur pidana di dalamnya maka harus dibuktikan terlebih dahulu adalah pelanggaran etikanya. Dipastikan dulu pelanggaran etikanya dengan dewan dewan etik. Oke. Nah, yang terpenting juga adalah ketika kita mengimplementasikan kemerdekaan demokrasi riset itu, melakukan survei, yang paling terpenting ya ini paling diantisipasi adalah bahwasannya survei sangat dilarang ya. Ada data-data atau dokumen-dokumen atau hal-hal yang sifatnya penting di dalam metodologi yang sifatnya itu adalah kebohongan. Ini tidak boleh. Unsur kebohongan ini akan berdampak signifikan terhadap punishment, konsekuensi hukum ya yang ada di dalam survei tertentu. Jadi lembaga survei yang melakukan pembohongan publik ini bisa dijerat dengan pasal yang ya sangat cukup berat ya, bahkan bisa berlapis misalkan. Jadi lembaga survei mengganggu kepentingan publik ini bisa dipidanakan ya. Tidak hanya undang-undang ITE gitu. Bahkan undang-undang ITE juga bisa akan berkaitan dengan informasi yang menyesatkan kan gitu. Publik juga atau misalkan polisi bahkan juga bisa menggunakan undang-undang yang lainnya, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana kan begitu. Jadi penyebaran informasi yang sesat ini juga berbahaya karena memang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakatnya cukup luas ya, masyarakatnya cukup banyak gitu. Jadi dibayangkan ketika ada lembaga riset ya yang bicara tentang survei elektabilitas misalkan atau survei pemilu, ini tidak menggunakan kehati-hatian dan ketelitian, atau bahkan ketika yang lebih parahnya misalkan ya ada niat jahat untuk melakukan unsur-unsur kebohongan ya yang mengakibatkan masyarakat ya mendapatkan informasi yang menyesatkan. Nah, gitu. Jadi ini juga bisa berdampak ya kepada Undang-Undang Informasi Publik ya, bicara pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik, atau juga bisa berdampak kepada pasal 1 nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik berkaitan dengan penyebaran informasi yang menyesatkan masyarakat luas kan begitu. Nah, ini juga harus menjadi catatan ya buat lembaga survei ataupun buat dunia riset ya, yang kita tahu bahwa dunia riset ini adalah salah satu dari kebebasan kemerdekaan demokrasi. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, ini berkaitan dengan hasil survei. Jadi hasil survei ini pun harus kita lihat kapan hasil survei elektabilitas pemimpin ini bisa untuk disampaikan kepada publik. Lihat aturannya, ya, apakah
boleh apa namanya mengumumkan seenaknya saja waktu-waktunya, ya, boleh tidak merilis hasil survei tidak sesuai dengan aturan yang ada, kan begitu, atau harus 2 jam setelah pemungutan suara, kan. Jadi boleh mengumumkan hasil hitung atau itu sebelum setelah suara di wilayah, tidak merilis hasil survei dan ditentukan dalam undang-undang. Jika ada yang melanggar, maka termasuk kategori pelanggaran pidana, kan begitu. Jadi perlu ada kehati-hatian di dalam merilis hasilnya setelah metodologinya secara objektif, secara ilmiah. Merilisnya pun harus melihat aturan yang ada di dalam undang-undang pemilu maupun peraturan KPU. Suara saya terdengar tidak? Oke, saya cek Ter- soundnya. Terdengar Mas, terdengar. Baik, baik, baik. Silakan respon jika Iya, ada suara tersendat-sendat. iya, sedikit putus-putus Nih, tapi masih bisa terdengar. oke, baik. Lalu, ya, ketentuan-ketentuan tersebut, ya, berkaitan dengan waktu kapan untuk mengumumkannya, memang sempat ada, ya, apa namanya, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang menolak permohonan uji material terkait pasal 449 ayat 5, ya, ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ya, yang telah diubah juga sekarang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 yang terbaru tentang pemilu, ya, berkaitan dengan pengumuman perkiraan hasil perhitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat. Nah, ini kita cross check bersama-sama ya nanti berkaitan dengan kapan waktu hasil riset dari survei itu bisa untuk disampaikan. Jadi ada regulasinya, dan ini apa namanya, untuk siapa saja yang memang melakukan riset untuk menjaga keutuhan demokrasi partisipasi masyarakat ini, harapannya bisa melihat, ya, aturan-aturan yang ada agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat luas gitu. Karena kita tahu bahwa sekarang opini publik itu sangat mudah sekali digiring, kan begitu. Sedangkan kita sebagai atau rekan-rekan sekalian sebagai insan akademis itu harus menyesuaikan agar tidak menjadi sumber hoax, agar tidak menjadi sumber sumber apa, informasi kebohongan, informasi yang menyesatkan, apalagi huru-hara, kegaduhan dan lain sebagainya. Semuanya ada regulasi-regulasi yang harus diketahui dan dipelajari lebih dalam. Oke, kita uh, agak cepat. Ya, pasal ini menyebutkan pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat, ya, mengumumkan perkiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, ya, di mana dimaksud 445 Undang-Undang Nomor 2012, ya, yang telah diubah Undang-Undang 1 2022, 7 2023, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, penjara dan denda paling banyak 18 juta. Oke, kita next terlebih dahulu karena waktunya 20 menit, ya. Iya, tapi nggak apa-apa Mas, monggo sambil menunggu Mas Alfat hadir. Oh, siap, siap. Mas Alfa belum masuk, ya? Saat ini belum, beliau masih. Yang oke. Lalu kita juga harus ketahui bahwa survei ini tidak boleh dengan metodologi yang tidak jelas, ya. Jadi nanti ini Mas Alfat yang akan banyak bicara. Kalau saya masuk ke sana, nanti cukup panjang, ya, bicara tentang metodologi survei itu ada banyak itemnya. Yang jelas secara hukum, ya, bahwa lembaga survei yang terbukti tidak taat menggunakan metodologi pada pada apa namanya pada perhitungan, ya, bisa terkena sanksi pidana. Bila terbukti melanggar bisa diteruskan juga ini ke persoalan-persoalan pidana, apalagi ada pembuktian berkaitan dengan data fiktif atau data bohong yang tadi saya sampaikan. Lalu melaporkan metodologi apa namanya pencuplikan, ya, ini penting. Jadi melaporkan metodologi pencuplikannya atau data samplingnya seperti apa, sumber pendanaannya seperti apa, jumlah respondennya seperti apa, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau apa namanya jajak pendapat dan perhitungannya cepat hasilnya. Ini harus dilaporkan agar metodologinya jelas, agar metodologinya sesuai, begitu. Lalu kalau kita lihat di dalam apa pasal 509, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023, disebutkan bahwa sanksi ini bisa
apa namanya berkaitan dengan waktu ya tadi ya, berkaitan waktu dengan tadi, ini juga bisa berdampak kepada sanksi pidana ya kan, hukum penjara maksimal 1 tahun dan paling banyak ini 12 juta rupiah. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, ini memang banyak yang ini debatable juga berkaitan dengan waktu, tapi memang kita ketahui bahwa eh, penting sekali merilis hasil survei, walaupun ini adalah kemerdekaan dalam melakukan riset, ini harus menyesuaikan waktu dan kondisi yang ada. Kenapa? Karena akan berdampak kepada opini apa namanya opini publik, akan berdampak kepada opini masyarakat dan apa namanya akan menghasilkan sesuatu yang justru berkaitan dengan hegemoni hasil survei. Yang terpenting adalah tidak ada tendensi sebenarnya dan tetap memegang teguh apa namanya kredibilitas hasil riset, metodologi apa namanya dan ini harusnya sih ini yang akan yang debatable ya bicara tentang waktu yang diumumkannya gitu. Tapi regulasi menghendaki bahwasannya harus ada aturan kapan merilis hasil survei atau hasil riset yang baik dilakukan gitu. Lalu selanjutnya adalah hal penting bagi masyarakat melihat hasil survei dalam demokrasi. Di dalam TOR ini juga perlu ketahui kenapa penting masyarakat ini melihat apa namanya survei ya, dalam berdemokrasi, melihat survei untuk mengetahui elektabilitas kepemimpinan yang memang akan berkontestasi gitu, ataupun yang sudah berkontestasi elektabilitas kepemimpinannya seperti apa gitu. Jadi yang pertama mengetahui sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Pentingnya bagi masyarakat ini jadi mengetahui sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti apa ya. Jadi kalau masyarakat ya agar tidak salah melihat survei tertentu, agar tidak salah memaknai kemerdekaan demokrasi riset ini, maka masyarakat harus bisa teredukasi memilih sumber informasi yang tepat gitu. Jadi jangan kalau kita di WhatsApp ada yang nge-share berita-berita yang aneh-aneh langsung kita share lanjut gitu ya. Apakah kalau bahasa sekarang WhatsApp keluarga ini yang paling bahaya penyebaran hoax tertinggi gitu. WhatsApp keluarga apa-apa di-share, apa-apa di-share kan begitu. Lagi ngopi di-share lagi. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita harus mengetahui, mengedukasi sumber informasinya ini dari mana gitu. Dapat dipertanggungjawabkan nggak di dalam metodologi? Ya, gitu. Ada metodologinya nggak? Ya, berdasarkan apa namanya saintifik nggak kan? Berdasarkan apa namanya ilmu-ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan tidak kan gitu. Sudah didaftarkan tidak, sudah diberitahukan tidak kepada penyelenggara dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Nah, kita sebagai mahasiswa baik mahasiswa S1 maupun S2, kita sebagai mahasiswa, sebagai praktisi, sebagai akademisi punya tanggung jawab besar. Untuk apa? Untuk bisa mengkonfirmasi, mengedukasi sebagai edukator bagi masyarakat di lapangan agar mengetahui sumber informasi yang benar itu yang bagus itu yang seperti apa gitu. Nah, makanya ini penting sekali ya. Ini bicara juga tentang pengetahuan literasi dan edukasi. Makanya bagus juga kalau ini apa pematerian apa kegiatan ini bagus bagus lagi ditindaklanjuti ke masyarakat-masyarakat di pedesaan untuk mengedukasi misalkan diinisiasi oleh apa UGM dompet duafa gitu ya untuk bisa masuk ke masyarakat mengedukasi mana sumber-sumber informasi sederhana sekali tapi ini penting untuk menjaga stabilitas bangsa ini. Jadi mengedukasi mana sumber-sumber informasi yang patut untuk bisa dijadikan referensi dan mana sumber-sumber informasi yang tidak patut dijadikan referensi. Masuk ke pedesaan-pedesaan, mengedukasi bahwa ada sumber ini bagaimana caranya literasi digital dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Jadi yang pertama adalah mengetahui sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini hal-hal yang penting untuk menjaga bagaimana kemerdekaan demokrasi, terutama dalam hal riset survei ini, untuk bisa terjaga di masyarakat, untuk bisa melihat dan membaca mana yang baik dan mana yang tidak baik kan begitu ya. Lalu mengantisipasi berita bohong dan hasil survei yang tidak tepat. Jadi lembaga survei ini tidak boleh ada unsur kebohongan di dalamnya, tidak boleh ada manipulasi data,
atau ada apa namanya apa data-data fiktif, misalkan data-data yang tidak benar, ini tidak diperkenankan. Bahkan ada konsekuensi pidananya. Maka mengantisipasi berita bohong ini bukan hanya dari sebagai riset, lembaga riset yang harus diawasi juga oleh masyarakat, gitu. Diawasi oleh masyarakat, masyarakat juga bisa untuk menginformasikan kepada lembaga penyelenggara terkait, ya, kepada KPU misalkan, gitu, kepada Bawaslu atau kepada kepolisian jika memang ini benar nggak datanya seperti ini kan begitu. Cuma memang PR-nya hal ini kan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa-biasa saja, gitu. Tapi juga harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya basic akademis kan. Dan ini bukan membatasi kemerdekaan demokrasi, tapi untuk menjaga agar demokrasi pemilu ya atau pemilihan kepemimpinan itu tidak diwarnai dengan data-data fiktif, dengan kebohongan hasil survei ya misalkan ya, atau dengan sesuatu yang berdampak kepada mendowngrade apa kemampuan masyarakat untuk melihat kondisi kepemimpinan pada saat ini. Jadi harus berdasarkan fakta, data yang sesuai dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini penting sekali. Lalu selain mengantisipasi berita bohong, ya, jaga juga bisa melihat kredibilitas lembaganya. Jadi saya tidak menyebutkan lembaga survei mananya, yang jelas harus mengetahui kredibilitas lembaganya. Ya, lembaga yang melakukan survei ini kredibilitasnya bagaimana nih? Harus bisa dilihat dari track record-nya, dilihat dari kelembagaannya, dilihat dari terregister tidak di penyelenggara dan lain sebagainya. Ini penting. Yang terakhir, berpartisipasi dalam mengawasi dan menginformasikan atau hasil survei yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Jadi harus berpartisipasi dalam mengawasi dan menginformasikan atau hasil survei yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Ini juga penting ya untuk kita berpartisipasi, mengawasi, menginformasikan. Ya, ini penting kita harus menginformasikan juga bahwa ini kok kita belum tahu nih hasil surveinya seperti apa. Kenapa dia kok merilis surveinya pada saat waktu-waktu yang tidak diperkenankan kan begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, batasan-batasan yang ada di dalam undang-undang itu bukan dalam rangka membatasi kemerdekaan, tapi butuh sekali kedaulatan rakyat ini ditata dengan hukum yang ada. Agar apa? Agar kedaulatan rakyat ini tidak agar kedaulatan rakyat yang hadir adalah kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya. Yang demokrasi yang hadir ini ada demokrasi substansial yang tidak dikotori atau diwarnai dengan sesuatu yang punya dampak negatif. Jadi kan lembaga apa hasil survei ini, hasil riset ini akan menjadi baik ketika hasil survei dan risetnya sesuai dengan metodologi, tidak ada unsur-unsur kejahatan di dalamnya. Tetapi bisa menjadi berbahaya ketika hasil survei ini menjadi alat hegemoni yang punya tendensi politik tertentu pada pada calon tertentu yang tidak menganut prinsip-prinsip metodologi ilmiah yang baik. Kenapa? Karena akhirnya yang disesatkan adalah masyarakat, yang dibohongi adalah masyarakat, yang dihancurkan pikiran-pikirannya adalah masyarakat, sedangkan masyarakat harus disuguhkan dengan ide-ide, gagasan-gagasan, dan kreativitas. Jadi bukan hanya adanya hegemoni yang mengakibatkan masyarakat terdesak untuk memilih pemimpin tertentu. Gitu. Jadi ini harus berhati-hati juga. Kebebasan berdemokrasi riset harus dijaga juga dengan konsepsi hukum yang jelas. Kan begitu. Oke. Oke, terima Selanjutnya, kasih banyak Mas Fauzul Azim. waktunya udah selesai ya? Iya, dan saat ini Mas Alfat sudah Oh, siap, bergabung siap. bersama kita. Iya. Siap. Oke. Ya, Terima terima kasih. kasih. Siap. Saya tutup ya. Silakan. Oke. Jadi beberapa hal tadi penting ya. Selanjutnya adalah yang keempat, ini yang paling terakhir nih, ada 4 hal bahwa apa peran advokat. Jadi biar tornya pas. Satu lagi adalah peran advokat dalam menjaga kemerdekaan riset. Yang pertama adalah advokat sebagai the guardian of demokrasi. Yang kedua adalah advokat sebagai the guardian of konstitusi ya. Terus advokat sebagai officium nobile. Iya, sepertinya Mas Fauzul Azim terputus ya, teman-teman.
Baik, sepertinya kita kehilangan kontak ya dengan Mas Fauzul Azim. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Mas Alfat Indonesia yang sudah turut hadir dalam ruang virtual ini bersama teman-teman semuanya di Kopi Pena edisi Agustus ini. Nah, tadi profil Mas Alfat sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman, dan hari ini Mas Alfat akan mengajak diskusi kita bersama dalam tema peran pendidikan dalam mendukung kemerdekaan riset, seperti itu. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk teman-teman peserta untuk mengisi presensi dengan cara mendaftarkan diri pada Pranala atau link yang sudah dicantumkan di kolom chat. Nah, itu sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, itu sudah muncul ya teman-teman di kolom chat. Nah, kemudian langsung saja saya undang Mas Alfat Indonesia untuk memulai diskusi. Silakan, Mas. Baik, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di forum ini. Saya mohon maaf baru bisa bergabung karena baru selesai mengajar ya. Ini laptop juga kebetulan tidak bisa sehingga apa namanya sehingga harus pakai komputer dari kantor. Baik teman-teman sekalian, saya mohon izin untuk share screen ya. Silakan, Mas Alfat. Ya, sudah terlihat belum? Sudah, sudah Oke, terlihat. siap. Eh, Hari ini kita akan coba untuk mendiskusikan terkait dengan kemerdekaan demokrasi riset dan tadi sudah banyak dibahas oleh narasumber sebelum saya. Hari ini saya ingin berfokus kepada perspektif kami dalam dunia akademik ya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Di awal saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi terlebih dahulu. Kira-kira ini botolnya setengah isi apa setengah kosong? Kira-kira. Ada yang mau jawab dulu nggak? Silakan teman-teman boleh mencoba menjawab. Ini ada sedikit kuis nih dari Mas Alfat. Kira-kira botol yang ditunjukkan ini setengah kosong atau setengah penuh? Setengah isi apa setengah kosong Setengah kira-kira? isi, setengah isi atau setengah kosong? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Teman-teman boleh menggunakan fitur raise hand ya Ya untuk boleh. menjawab. Di kolom komentar boleh. Ya, di kolom komentar juga boleh. Oh, itu sudah ada yang menjawab, Mas Faisal tuh Faisal. Setengah 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 botol. botol, setengah botol. Pertanyaan. Ada yang menjawab setengah kosong. Dilihat dari Nah, atas ke bawah. Ada setengah yang isi. menjawab setengah isi. Terus Setengah setengah isi. isi. Oke, saya mau tanya dulu nih ke Mas Muhammad Fitra. Kenapa jawab setengah kosong kira-kira? Mana Mas Muhammad Fitra? Mas Muhammad Fitra, boleh silakan on cam dan Ah, mengaktifkan mic-nya. kira-kira kenapa tuh Mas? Itu sudah dijawab Mas lewat chat. Lihatnya dari atas ke bawah Mas secara hierarki. Ya, Mas Oke. Fitra belum bisa on mic gitu. Kalau seandainya siapa lagi nih yang udah jawab nih? Rizky Aulia, perempuan atau laki-laki nih? Perempuan, Mas. Ya, gimana? Kenapa mengisi setengah isi? Kelihatannya sih berisinya cuma setengah gitu. Kayak botol saya ini lagi setengah isinya. Kalau ini saya udah nggak setengah isi nih. Oke, dari pertanyaan sederhana saya saja tadi ada beberapa perbedaan pendapat ya dalam kita memaknai botol ini. Ini setengah isi atau setengah kosong?
Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa keduanya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Keduanya bisa benar tergantung sudut pandang. Keduanya punya pandangan atau kebenarannya masing-masing. Nah, ini ya. Jadi poin utamanya adalah kalau seandainya bagi sebagian orang yang memandang secara positif, bisa jadi seringkali dimaknai bahwa ini itu setengah isi, Mas. Karena apa? Karena dia melihat effort yang sudah ada, melihat isi yang sudah ada. Tapi kalau orang yang negatif, yang pesimis, beberapa kalangan menyebutnya ya demikian, itu setengah kosong. Karena apa? Karena dia melihatnya dari sisi kurangnya saja, kayak gitu. Nah, itu perspektif. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi ada sebagian juga yang bilang, Mas, itu kan sudah diminum, awalnya memang penuh. Tapi karena sudah diminum, kayak gitu, maka kemudian kosong dan sebagainya. Jadi, satu gambar saja, dia bisa diinterpretasikan secara beragam. Apalagi ketika kita bicara tentang data. Nah, ini menjadi sangat menarik, karena data itu sekarang merupakan sumber kekayaan terbesar di muka bumi, selain daripada sumber daya alam. Data itu menjadi instrumen yang sangat vital di dalam cara kita meriset dan membuat putusan-putusan yang sangat penting. Jadi data itu menjadi harta karun, menjadi resource, menjadi hal yang harus ditambang dalam analisis big data misalnya. Data itu menjadi sangat krusial. Data di crawling, ditambang untuk membaca suatu fenomena tertentu yang sedang dikaji. Data menjadi sangat krusial terutama dalam proses membentuk evidence based policy dan sebagainya. Jadi ada peran-peran krusial yang sebenarnya itu semua dihasilkan dari data yang kemudian kita tampilkan. Berbagai macam kebohongan, berbagai macam hal yang terjadi, termasuk penipuan, judi online, terus kemudian crowd dan sebagainya, itu semua berasal dari bocornya data individu, data personal yang kemudian dipasarkan di pasar gelap dan membuat banyak sekali pihak merasa dirugikan karena tidak pernah melakukan hal-hal tertentu, justru dimanfaatkan atau digunakan untuk hal-hal yang berbahaya. Itu adalah salah satu hal yang perlu kita jelaskan terkait dengan urgensi data. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ini mohon maaf, ini tadi Mas Faisal boleh dihapus, saya nggak tahu nih gimana caranya. Ini terkait dengan ini persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2022. Kalau misalnya teman-teman melihat tren yang terjadi di infografis ya, memang ada data terbaru per Maret 2023, tapi saya ingin mengcapture di sini teman-teman sekalian. Kalau seandainya kita melihat persentase penduduk miskin Indonesia, kalau misalnya ke bawah bagus apa jelek kira-kira? Kalau grafiknya ke bawah, semakin kecil kira-kira semakin bagus nggak kinerja pemerintah? Semakin bagus ya harusnya Mas ya. Kalau penduduk miskin itu judulnya. Semakin bagus berarti ya. 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 Oke. Tapi bisa jadi teman-teman sekalian, dari gambar ini kita membaca banyak hal. Pertanyaan pertama adalah apakah turunnya persentase kemiskinan itu dipengaruhi oleh kinerja sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu pertama. Kita perlu mengidentifikasi. Kalau kita bicara tentang data gambar doang, kita mengetahui ya turun bagus gitu. Oke. Tapi apakah penurunan ini itu dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro dari pemerintah? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Apakah betul ini merupakan kinerjanya pemerintah? Atau jangan-jangan tanpa intervensi dari pemerintah, penurunan itu akan tetap terjadi? Itu menjadi pertanyaan publik kan, pertanyaan yang harus kita dalami. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lihat adalah bahwa jangan-jangan lagi ini menurun dan menjadi di bawah 2 digit karena ada persoalan terkait dengan politik data. Ukuran atau measurement terkait dengan kemiskinan di Indonesia itu berapa persen, berapa banyak sih?
ukurannya apa sih? Kalau seandainya kita merujuk kepada PBB ya, standar kemiskinan itu adalah per hari per individu sekitar 2,15 dolar atau sekitar 32.000. Di Indonesia standar kemiskinan itu hanya 1,9 dolar per hari. Atau setara berapa tuh kira-kira? 27-28 ribu. Kalau kita menaikkan sekitar 5.000 saja, pendapatan itu menjadi standar minimum sesuai dengan PBB, ada berapa juta orang yang masuk ke dalam kategori miskin, kayak gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita uji jawabannya. Jadi kalau seandainya teman-teman melihat data itu netral, data itu apa adanya, yang membuat itu menjadi baik atau tidak baik, yang membuat itu mendukung atau tidak mendukung, itu tergantung dari cara membaca data. Itu poin utamanya yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita melihat berbagai macam data, pastikan jangan melihat data itu sebagai data infografis saja, tetapi perlu penjelasan yang sifatnya itu bisa saja politis, bisa saja ekonomis, bisa saja mengandung motif-motif yang lain, tergantung dari perspektif dan siapa yang memaparkan data, kayak gitu. Di sini kan tulisannya tren persentase penurunan, kayak gitu. Berarti kan yang dilihat penurunannya. Padahal kalau misalnya kita melihat ke sini, ini kan nggak turun-turun juga, sebenarnya nggak turun-turun banget. Dari Maret ke Maret 2016 sampai September 2019 ya turun. Tapi kan naik lagi. Apa penyebab kenaikannya? Oh ternyata pandemi misalnya. Terus di Maret 2022 udah turun lagi. Tapi tidak lebih baik daripada kinerja per September 2019. Nah, itu kan artinya harus teman-teman baca. Kondisinya itu masih belum ideal seperti misalnya yang terjadi di periode sebelum pandemi dan sebagainya. Itu harus teman-teman lihat secara lebih mendalam. Nah, di sini kalau misalnya kita bicara ya soal demokrasi riset ya kemampuan peneliti untuk berlaku independen lah, bebas tanpa tekanan atau intervensi. Nah, urgensinya apa? Urgensinya ada 4 kalau misalnya saya boleh bicara. Pertama, mendukung pengambilan keputusan yang tepat mengacu pada bukti. Ini namanya evidence based policy. Jadi kemerdekaan dalam kita melakukan riset itu semata karena kita ingin mengarahkan kebijakan berbasis bukti. Yang kedua, menghasilkan kebijakan yang mampu mengatasi persoalan terkait dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Artinya kebijakan yang dihasilkan itu merupakan kebijakan yang inklusif, artinya siapapun bisa terlibat, siapapun bisa bergabung, siapapun bisa bersama, dan juga tepat guna, ada manfaat yang kemudian bisa dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat serta berpihak pada kebenaran ilmiah. Ini menjadi hal yang sangat krusial di dalam proses melakukan riset, karena dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, ini adalah upaya untuk melindungi kebebasan berbicara dan juga berpendapat yang berpijak dan berpihak pada kebenaran ilmiah. Jadi ada tanggung jawab tertentu, ada kebebasan yang disertai oleh tanggung jawab di dalam riset kemerdekaan ini, kemerdekaan riset. Yang keempat adalah mengawasi kinerja pemerintahan agar pemerintah yang kemudian sedang berjalan atau institusi yang punya otoritas tertentu itu tidak bersikap ugal-ugalan atau bertindak sekehendaknya. Nah, kemudian bagi kami yang ada di kampus, bagi teman-teman yang memang ada di NGO, yang ada di pusat studi, pusat penelitian, itu bertindak sebagai seorang saintis atau sebagai seorang ilmuwan. Dan ilmuwan itu atau akademisi punya peluang untuk salah. Mereka enggak serta-merta menjadi sumber kebenaran. Kalau satu-satunya sumber kebenaran tidak. Tapi salah satu sumber kebenaran itu bisa dijadikan atau bisa didapatkan dari dosen. Tapi tidak satu-satunya. Karena bisa salah ilmuwan itu. Tetapi ilmuwan itu nggak boleh bohong, teman-teman sekalian. Salah di dalam menginterpretasikan keadaan, salah dalam membuat rekomendasi, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Dan berbagai macam penelitian juga menyebutkan bahwa itu adalah hal yang sangat lumrah
Karena bisa jadi ada kondisi-kondisi yang tidak ideal, yang sulit untuk dideskripsikan dan bisa dibaca oleh analisis-analisis politik tertentu. Nah, tetapi di saat bersamaan, akademisi itu tidak boleh melakukan suatu pembohongan publik. Jadi dia boleh salah dalam menganalisis, boleh salah dalam memberikan rekomendasi, tetapi dalam konteks dia bicara tentang kebijakan, bicara tentang rekomendasi, dia tidak boleh membohongi publik. Ada data yang disembunyikan, ada kebenaran yang dihilangkan, ada kebenaran yang tidak diungkap dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh untuk dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, saya ingin menyampaikan ada satu artikel yang ditulis oleh The Economist. Judulnya teman-teman bisa lihat ya di sini. Itu adalah Data Don't Lie, but they can lead scientists to opposite conclusion. Kalau misalnya teman-teman cek ya di sini di artikel ini bicara tentang hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata data itu netral sifatnya. Dia itu nggak akan bohong. Yang membuat data itu menjadi tidak netral adalah si penggunanya. Jadi penggunanya yang tidak netral, datanya netral. Pengguna itulah yang kemudian ngedrive data ini akan dibawa kemana. Apakah kemudian data ini akan mendukung atau justru menjadi pihak yang kontra. Jadi korelasinya yang pertama adalah bahwa kekhawatiran terbesar dalam dunia sains adalah terkait dengan bias, bahwa para ilmuwan secara sadar ataupun tidak itu dapat menentukan skala dan mempengaruhi hasil dari eksperimen. Jadi bias itu ada potensinya. Yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan data dan menjalankan eksperimen itu bukanlah satu-satunya bagian dari proses yang bisa mengacaukan jalannya riset. Jadi mengumpulkan data, menjalankan eksperimen atau metode ini ya, itu sangat berpengaruh. Tetapi metode yang juga dipilih oleh teman-teman dalam menganalisis data itu juga akan mempengaruhi hasilnya. Jadi datanya bisa sama, datasetnya kayak gitu. Tapi kemudian hasil dari temuannya itu bisa jadi berbeda. Nah, ini teman-teman coba cek lebih mendalam. Ada kemudian objek analisisnya atau subjek analisisnya bernama gajah, tapi didekati oleh 5 orang buta yang kemudian masing-masing punya keyakinan dan memegang bagian dari gajah yang saling berbeda. Gajah diibaratkan sebagai buntut, sebagai belalai, sebagai kaki, sebagai badan, dan sebagainya. Setiap orang punya metodenya masing-masing, dan setiap metode itu bisa menggambarkan situasi tertentu. Ya, jadi metode juga akan mempengaruhi hasil analisis dari situasi yang ada. Kemudian yang ketiga, meskipun didasarkan pada kumpulan data yang sama, ya para ilmuwan berpeluang menarik kesimpulan yang berlawanan, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah hal yang sangat lumrah. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya prinsip dan etika, kalau misalnya kita bicara tentang survei, maka survei elektabilitas itu adalah salah satu indikator untuk mengukur dukungan publik baik kepada kandidat ataupun partai politik dalam konteks pemilu. Sedangkan etika dan integritas dalam riset itu merupakan hal yang bermanfaat agar hasil survei itu bersifat akurat, objektif, dan juga reliable, dapat diandalkan. Nah, prinsip-prinsipnya yang teman-teman bisa lihat adalah misalnya bahwa ini harus transparan, ini harus non-bias ya. Artinya ya biasnya itu bebas nilai kayak gitu loh. Kemudian independen, ada rahasia, anonimitas ya, ada consent form atau bersifat sukarela, tidak ada paksaan, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan harus memiliki limitasi. Ini sangat penting buat teman-teman sekalian. Karena kalau seandainya kita tidak punya limitasi, maka riset itu akan kemana-mana. Kita mau fokus ke A, bisa jadi ke C atau ke Z dan sebagainya. Jadi perlu ada limitasi bahwa yang dibahas di dalam artikel ini atau dalam riset ini adalah khusus misalnya wilayah yang dilimitasi atau topiknya yang dilimitasi dan sebagainya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa melihat itu semua.
Nah, di sini poin utama dalam meningkatkan kesadaran publik ya terkait dengan riset, bagaimana caranya agar riset, apalagi dalam konteks pemilu ini bisa bisa kredibel, bisa baik. Yang pertama, sangat penting dari hal yang paling dasar lah, ada workshop pendidikan politik dan literasi di kampus-kampus, di berbagai macam tempat, di penjuru negeri. Itu kemudian diadakan tuh workshop pendidikan politik dan literasi, menggandeng perguruan tinggi, menggandeng lembaga think tank dan sebagainya. Itu menjadi hal yang krusial untuk menyadarkan publik. Kemudian kedua, ada diseminasi dan juga diskusi publik. Nah, bisa di kampus, misalnya bisa lewat media massa, ada diseminasi, ada pemaparan ide gagasan. Itu menjadi hal yang krusial juga. Kemudian juga ada kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penelitian. Ini menjadi hal yang krusial juga karena sekarang eranya kolaborasi. Maka di sini coba teman-teman lihat bagaimana kolaborasi antara institusi pendidikan dan penelitian dengan kita. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian hal-hal ini mampu mendorong partisipasi dalam riset dan proyek sosial yang jauh lebih besar. Ini menjadi riset aplikatif yang seharusnya bisa diterapkan. Dan dalam konteks pemilu kita melihat bahwa harapannya dengan adanya riset itu justru membuat masyarakat lebih aware terhadap pemilu. Masyarakat lebih mengenal calon-calon yang tersedia. Masyarakat bisa dibekali oleh pengetahuan yang memadai sehingga dia tahu bagaimana caranya untuk memilih calon pemimpin yang tepat untuk mereka, kayak gitu. Jadi risetnya justru diarahkan bukan untuk memenuhi kebutuhan dari bakal calon presiden atau capres, kayak gitu, tapi memang karena didasarkan pada kepentingan kemanusiaan. Jadi bukan hanya sebatas angka bahwa Anies tertinggal, Ganjar ribon, Prabowo disalib, Ganjar, kayak gitu. Tetapi maknanya adalah bahwa riset ini menunjukkan bahwa kondisi hari ini itu Indonesia lebih strategis dipegang oleh siapa misalnya. Indikator-indikator pemimpin ideal yang seperti apa berdasarkan persepsi publik dari anak-anak muda, dari generasi tua, isu-isu apa saja yang harus dituntaskan oleh para pemimpin dan sebagainya. Jadi risetnya itu lebih advokatif dan bersifat aplikatif daripada hanya sekedar menyampaikan elektabilitas dari masing-masing pemimpin. Karena dari situ kita akan baca ke depan memang kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya lebih konkret. Dan peran pendidikan, dalam hal ini institusi pendidikan itu setidaknya saya bayangkan ke dalam 3 hal ya. Pertama, perguruan tinggi harus mampu memastikan integritas akademik dan juga etika itu hadir. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mengasah kemampuan berpikir secara kritis. Artinya kita tidak terbiasa untuk menerima apa yang disampaikan oleh orang lain secara mentah-mentah. Kita harus mencerna, memahami, menyiasati, dan kemudian membentuk sintesa atas dinamika yang ada. Kalau ada tesis, maka ada antitesis. Dan ketika ada tesis bertemu antitesis, maka seharusnya menghasilkan sintesis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pendidikan juga berperan dalam rangka untuk menghasilkan generasi yang inovatif dan juga memiliki karya yang monumental. Ini adalah peran-peran dari lembaga pendidikan yang harapannya ke depan mampu mendorong atau mendrive riset-riset yang jauh lebih berkualitas. Jadi riset-riset kita itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi hukum atau kemudian hanya sebatas dipublikasikan di jurnal-jurnal, tidak ada tindak lanjut di dalam manifestasi kehidupan, tapi kemudian dia bisa bergerak lebih jauh, di mana riset tersebut bisa aplikatif dan bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Monggo kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Alfat.
Ya, tadi sudah disampaikan juga banyak hal bahwa data itu merupakan resource yang harus ditambang. Kemudian ilmuwan itu boleh salah tapi nggak boleh bohong ya, Mas Alfat ya, gitu. Nah, uh, langsung saja saya undang teman-teman peserta apabila memiliki pertanyaan yang akan diajukan, boleh menggunakan fitur raise hand, kemudian kameranya bisa dinyalakan dan silakan menyampaikan pertanyaannya. Begitu. Boleh untuk sesi yang pertama bisa dibuka terlebih dahulu untuk satu atau dua pertanyaan. Oke, sambil menunggu teman-teman mungkin ya yang ingin bertanya secara langsung. Di sini tadi sudah ada pertanyaan Mas di kolom chat ya sebenarnya di atas-atas tadi. Bentar. Nah ini saya bacakan. Ada dari Mas Arsyil. Pertanyaannya, pernahkah ada kasus survei yang terdeteksi abal-abal dan mendapati proses peradilan? Gitu, seperti itu Mas. Itu yang pertama. Gitu. Mungkin Mas Alfat eh, bisa langsung menanggapi atau gimana? Oke, sebenarnya ini pertanyaan tadi ya teman-teman ya dari sesi Mas Fauzul, tapi beliau sepertinya masih belum bergabung di ruang virtual ini. Silakan teman-teman kalau misalnya berhalangan untuk on mikrofonnya boleh mengetik ya di kolom chat untuk mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Oke, sambil saya tunggu ya teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Mungkin Mas Alfat bisa ini sharing pengalaman selama dulu menjadi mahasiswa atau mungkin sekarang menjadi dosen gitu ya. Sebenarnya bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa ini untuk saat ini bisa menunjukkan apa ya semacam kontribusinya atau perannya dalam salah satunya itu tadi mendukung ataupun mengawasi survei elektabilitas pemimpin dari jalur pendidikan. Seperti apa sebenarnya? Mungkin Mas Alfred bisa Ya, sharing ke ya kita. intinya pertama jangan terima mentah-mentah apa yang kemudian dipaparkan ya. Riset survei elektabilitas itu kan memang dibuat dengan metode tertentu. Saya kira mereka pasti punya punya ini memang secara khusus mampu untuk menunjukkan evidence ya data-data itu diambil dari mana metodenya seperti apa dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya yakin mereka punya itu. Tapi memang ada sisi atau ada dimensi di mana data itu kan nggak semuanya akan bisa ditampilkan. Ini persoalannya. Data itu nggak semuanya bisa dimunculkan. Tergantung siapa yang merancang data tersebut. Contoh tadi saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi soal data kemiskinan. Apa iya orang miskin di Indonesia jumlahnya hanya sekitar 9% dari penduduk kita gitu. Ternyata jumlah yang miskin itu jauh lebih banyak, besar. Tapi kemudian kenapa di datanya hanya sekian? Oh, ternyata yang dianggap miskin itu ukurannya hanya 1,9 dolar per hari kayak gitu. Bukan 2,15 dan sebagainya. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang kemiskinan, ya harusnya lebih banyak orang miskin daripada apa yang disampaikan atau yang dicatat kayak gitu. Jadi ukuran standar hidup layaknya itu harus harus diupgrade atau ditingkatkan. Nah, termasuk dalam survei elektabilitas ya, kalau saya sih mandangnya itu hanya tools aja ya. Ya kita terima itu sebagai satu hal ya, satu indikator. Tapi kan hidup bukan hanya bicara
tentang ini aja, tentang elektabilitas. Ada banyak faktor-faktor yang kemudian bisa bisa kita pertimbangkan ya. Seperti misalnya kasus pilkada DKI 2017, saya kebetulan warga Jakarta ya. Saya melihat trennya itu sangat menarik Anies. Dia bisa bisa melawan apa namanya? Melawan persepsi. Dia ditempatkan di tempat yang berbeda gitu. Di posisi ketiga awalnya, naik kedua, terakhir bisa naik pertama. Kasus di Jawa Barat juga Ridwan Kamil ya, saya melihat RK dianggap menang jauh. Tapi pas realisasinya di lapangan Ajat Saihu yang ditulis di peringkat 4 atau bahkan peringkat 3, yaitu di hasil akhirnya peringkat 2. Bahkan kemenangannya tidak jauh berbeda dari RK 32%, Ajat Saihu kalau nggak salah 29% kayak gitu. Nah, jadi saya melihat memang ada ada sesuatu yang kemudian bisa mengubah itu semua. Bisa jadi momentum politik seperti Ahok yang punya persoalan tentang Al-Maidah ayat 51, atau kemudian peristiwa-peristiwa yang lain yang berkaitan dengan mesin parpol yang sudah panas, yang bergerak, yang bisa mengubah persepsi publik dan seterusnya. Jadi saya kira ini masih sangat sangat awal, tahapan pemilu sudah dimulai, tetapi kampanye belum sudah dimulai. Tapi saya melihat setiap di antara kita itu punya sense terkait dengan hal-hal yang sifatnya sangat-sangat berbeda. Dan peran dari pendidikan tinggi itu adalah mengajak kita semua untuk berpikir kritis. Jadi jangan terima begitu saja. Skeptis itu adalah hal yang sangat boleh. Ragu terhadap sesuatu itu adalah hal yang boleh. Jadi jangan sampai kemudian kita kehilangan nalar, menggadaikan idealisme kita, menggadaikan jabatan kita kayak gitu, hanya untuk menjadi hamba-hamba dari kekuasaan. Itu aja sih saran saya. Jadi Baik, tugas kampus adalah membuat mahasiswa bisa berpikir mandiri dan kritis. Terima kasih Mas Alfat. Nah, ini sudah ada Mas Reza Ibnu Aziz yang sudah raise hand. Silakan Mas Reza untuk dinyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Oh ya, siap baik. Assalamualaikum Mbak Dita, Mas Alfat. Selamat sore. Mohon maaf sebelumnya tadi saya off sebentar, mungkin yang moga-moga saya tidak mendahului teman-teman yang bertanya di chat ya. Saya kurang tahu ini apakah sudah dijawab atau belum. Saya tadi off sebentar soalnya. Eh, Mungkin nanti saya persilahkan aja Mbak Dita yang mana yang mau dijawab dulu. Jadi pertanyaan saya adalah kita mungkin ya dan publik juga ketika berbicara tentang etika dan metodologi survei gitu, misalkan tentang keabsahan, validitas, atau reliabilitasnya termasuk etika tentang kejujuran itu, secara umum emphasize-nya itu tentang output atau hasil dari survei tersebut. Yang saya lebih soroti adalah menurut saya eh, yang cukup keropos adalah etika dan metodologi dari input dari survei itu, yaitu cara pengumpulan data. Kalau teman-teman ada yang pernah jadi responden survei atau melihat orang yang menjadi responden survei, mungkin teman-teman akan tahu betapa kurang propernya eh, orang itu yang mensurvei itu menjamin tentang hak kita terhadap data yang dikumpulkan itu, Ya, kerahasiaan termasuk akademik, data-data pribadi. anonimitas, Betul, betul. pemanfaatan data, Iya, right, tepat sekali. Jadi, consent. kalau teman-teman pernah lihat, dan di dalam laporan yang lengkap sekalipun, tidak jarang itu survei itu hanya menyatakan jumlah responden, margin of error, di mana responden didapatkan gitu. Atau bahkan yang lebih lucunya kadang publik itu begitu melihat sumbernya dari big data udah langsung diem, oke itu aman gitu, big data itu, whatever gitu, apapun artinya. Tapi maksud saya adalah, tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Fauzul tentang ada dewan etik yang mengawasi atau sebagainya gitu. Eh, Cuma pemahaman ini menurut saya juga perlu kita tanamkan kepada teman-teman yang tidak hanya strategis sebagai pembaca hasil survei, tapi mungkin secara strategis sebagai responden gitu. Jadi eh, pertanyaan saya mungkin sebenarnya bagaimana peran kita gitu sebagai individu untuk mengontrol ini gitu. Tadi Mas Alfa juga menyampaikan anonimitas. Oke, anonimitas yang dipahami itu ketika dipublis anonim. Tapi ada yang bisa mengontrol nggak bahwa lembaga survei itu tidak membagikan data kita kepada pihak lain yang bukan publik gitu.
yang bukan publish. Kalau teman-teman ke stasiun Bandung itu banyak orang yang minta data gitu. Ada yang bilang atas nama donasi, atas nama apa. Dari mana kita tahu kalau lembaga survei tidak beli data dari barang-barang seperti itu? Dari mana juga kita bisa mengontrol bahwa tidak ada kong kali kong dengan penyedia data strategis itu, termasuk penyedia data pribadi kita, termasuk pemerintah juga, mohon maaf tidak bermaksud Ya, untuk husnuzon. BPJS, KPU, Betul. itu Bagaimana kita tahu bahwa tidak ada persekongkolan yang tidak baik dari proses pengambilan data ini? Ini saya belum bicara tentang metodologi pemrosesan atau pengolahan, tapi mulai dari pengumpulan aja gitu. Memang ada instrumen baru ya, UU 27 2022 itu mengatakan bahwa setiap pemroses data pribadi harus punya pengendali. Tapi apa yang menjamin? Karena pemerintah sendiri sebagai pemroses data pribadi aja sebelum semua instansi itu punya personal data controller. Apalagi lembaga survei. Apalagi lembaga-lembaga yang datanya diminta oleh lembaga survei. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin kalau ke Mas Fauzul, ini apa nih instrumen hukum yang bisa kita pakai? Pihak-pihak mana nih yang mungkin bisa kita andalkan untuk mengawasi gitu? Ya oke lah kita mengawasi sebagai rakyat tadi disebutkan negara kedaulatan rakyat, tapi kan ada keterbatasan kapasitas dan kewenangan enforcement. Dan mungkin ke Mas Alfat ini lebih ke ya kita sebagai individu aja gitu dan sebagai orang yang mengerti gimana sih cara kita agar kita bisa melahirkan gitu kesadaran publik bahwa ini juga harus dikontrol nih gitu. Jangan ke sana aja gitu. Jangan bicara tentang hasil. Itu mungkin saya mungkin sebagai bahan diskusi. Namun sebelum dijawab mungkin Mbak Dita dan teman-teman yang ada di kolom komentar ini saya mohon maaf kalau ada yang di komen sudah nanya dan belum terjawab. Nanti silahkan Mbak Dita. Makasih Mas Alfat, Mbak Dita. Terima kasih kepada Mas Reza. Kebetulan ini Mas Fauzulnya masih belum bergabung di ruang virtual gitu. Mungkin Mas Alfat pengen langsung mendiskusikan pertanyaan dari Mas Reza tadi atau ya. kita tampung pertanyaan lain? Langsung Saya gitu ya? saya langsung jawab aja nggak apa-apa. Oke, siap. Kalau Silakan. saya membayangkan kayak gini ya, ini penyakit di Indonesia adalah tidak paham etik. Ini berlaku di berbagai macam lapisan, tidak hanya di lapisan bawah, lapisan terdidik saja ini juga menjadi persoalan yang krusial. Satu contoh kayak gini, saya misal isi acara, terus kemudian saya dapat honor, dan saya diminta KTP NPWP oleh orang yang kemudian atas nama kontrol kayak gitu ya, atas nama mereka sebagai SN, terus kemudian meminta sebagai bentuk pertanggungjawaban kayak gitu. Apakah saya bisa memastikan orang tersebut tidak menggunakan data saya untuk kepentingan yang lain? Itu kan hal yang problematis juga kayak gitu. Sama seperti halnya kita beli pulsa di apa namanya di counter kayak gitu. Data kita itu dijual sama mereka satu satu lembarnya itu misalnya harganya 50.000. Terus habis itu nanti data kita dipakai sama ini, misalnya yang beli data kelompok pinjaman online kayak gitu. Dihubungin terus kita nggak tahu ini kita ikut aplikasi apa, ikut mana, tiba-tiba kok dapat pinjaman. Berarti kan ada sesuatu yang bocor yang membuat kita itu menjadi nggak nyaman dan sebagainya. Jadi saya kira banyak persoalan. Belum lagi aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi di HP kita itu kan juga ada kemungkinan untuk bocor di sana. Banyaknya aplikasi kan data-data ya yang sifatnya sensitif. BPJS, KPU dan sebagainya. Ya itulah. Kalau kalau kita bicara sekarang sebenarnya udah terlambat sih menurut saya. Data kita itu udah dijual di mana-mana, bisa diakses kapan. Apalagi orang nih kayak misalnya saya diminta ngisi acara, suruh ngirim CV kayak gitu. Itu saya nggak tahu tiba-tiba ada nomor masuk, ada email masuk, ada ini masuk dan sebagainya. Jadi kita di Indonesia ya rezim apa namanya rezim security-nya untuk personal security-nya ini benar-benar kacau kayak gitu. Sehingga tidak ada lagi border atau batasan-batasan yang jelas yang membuat kita itu secure secara individu. Jadi bisa jadi saya ngisi acara di sini udah ada yang mantau gitu, ada yang apa dan sebagainya kita nggak ada yang tahu. Jadi sangat sulit Reza untuk ini. Kalau saya bilang sih kita udah terlambat, udah kalah, udah kapal itu udah karam sebelum kita berlayar. Jadi untuk urusan data memang kita kacau. Dan kalau misalnya ini saya mengusulkan ya kita harus reformat sebenarnya soal data kita. Jadi
NIK kita itu harus diulang kali ya, atau di gimana, terserah. Tapi saya lihat ada persoalan yang krusial di sana, karena kalau misalnya wacana tentang NIK yaitu jadi segalanya, banyak tuh yang megang KTP saya tuh, entah berapa banyak orang yang akan memanfaatkan data NIK itu, terlebih data bocor. Gitulah, ribet pokoknya ini bicara tentang kebijakan publik yang sangat rumit. Saya belum tahu jawabannya, tapi yang jelas perlu perlu ada reformulasi dalam rezim data di Indonesia. Kampus misalnya ketika saya S2 gitu, untuk bicara tentang mau wawancara aja saya harus bikin interview guide, harus memastikan adanya consent form, kalau ini anonimitas dan sebagainya, itu semua dilakukan secara etis. Dan data-data yang kemudian ada itu harus berada di cloud-nya email kampus. Sehingga ketika kita lulus itu email saya udah nggak bisa dipakai. Kalau di UGM kan masih bisa nih, masih bisa dipakai. Datanya itu akan terhapus secara otomatis 1 bulan setelah ini, dan nggak bisa di copy. Jadi sangat rumit bagi kita untuk bicara tentang tentang anonimitas, tentang data yang harusnya dibakar atau di burn ya, tapi tidak disimpan dan sebagainya. Jadi rumit memang, tapi itulah adanya. Gitu aja sih responnya. Baik, terima kasih kepada Mas Alfat atas diskusinya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan eh, dari teman-teman peserta ya, di kolom chat juga masih banyak, tapi karena kita terbatas waktunya, jadi mungkin bisa kita sambung next gitu ya. Nah, selanjutnya em, teman-teman ini akan dilangsungkan sesi berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada panelis yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Eko Srianto. Beliau merupakan General Manager Strategic Impact Development di Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa. Sekaligus kepada Bapak Eko Srianto, saya silakan dan untuk menyampaikan nanti closing untuk closing eventnya seperti itu untuk speech-nya. Terima kasih. Nah ini Baik, sertifikat. terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Mas Alfat. Ini kali kedua kita bersua ya, sekitar 2 bulan yang lalu kita ketemu di walaupun cuma sebentar gitu. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebetulan hari ini, mohon maaf, Pak Mulyadi selaku Kepala LPI berhalangan hadir karena sakit gitu, sehingga tadi memohon untuk digantikan, sehingga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Alfat yang sudah memberikan banyak informasi, banyak ilmu, banyak perspektif yang mungkin berbicara tentang data, berbicara tentang political data, ternyata tidak mudah begitu ya ketika kita mau memastikan sebenarnya data kita itu secure, bahkan kemudian bagaimana proses pengolahannya begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Alfat atas sharing ilmunya. Ini berikut sedikit penghargaan dari kami selaku LPI begitu kan ya, selaku penyelenggara, yaitu di acara sharing Kopi Pena ini. Terima kasih Mas Alfat. Silakan monggo diterima gitu. Siap, sama-sama Mas Eko dan teman-teman semua. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Alfat, dan terima kasih kepada Mbak Dita sudah membersamai kami begitu ya di rangkaian acara. Mungkin tadi Mas Fauzul Azim terkendala teknis begitu sehingga belum kembali hadir begitu, sehingga mungkin kalau diskusi kita saat ini masih dalam tahap permukaan. Kalaupun tadi Mbak Dita juga sampaikan masih banyak sekali pertanyaan, nah ini memang seharusnya sudah begitu gitu. Diskusi selama 1,5 jam sampai 2 jam itu dapat apa begitu kan ya. Nah ini memang semoga sih memang kita akan coba untuk terus explore gitu di Kopi Pena dengan banyak hal gitu ya, perspektif riset maupun dengan banyak topik, dengan banyak perspektif yang nanti akan memberikan banyak informasi kepada kami begitu, kepada kita kepada kita semua semoga begitu. Ini sehingga menguatkan banyak hal yang mungkin
bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat yang jauh lebih luas. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Alfat, Mbak Dita, dan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam acara Kopi Pena hari ini. Kami mohon maaf atas semua kekurangan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Eko Trianto, Mas Alfat, dan juga ini Mas Fauzul Azim sudah kembali di ruangan Zoom seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan teman-teman panitia juga yang sudah bekerja keras sehingga Kopi Pena edisi Agustus ini terlaksana dengan cukup seru ya, sangat seru sih karena pertanyaannya tadi lumayan banyak juga sampai kita kekurangan waktu untuk menjawab. Sekali lagi saya selaku moderator hari ini Dita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama moderatori acara hari ini terdapat perilaku maupun perkataan yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di Kopi Pena edisi berikutnya di insya Allah di bulan September nanti gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.